hewan yang dapat dijadikan hewan peliharaan. Saya belajar pakai lampu kaleng. Mata saya sering perih kena asap lampu kaleng. Kami minta listrik masuk ke desa kami agar kami belajar, mata kami tidak perih lagi. Sungai Lisai merupakan salah satu desa di Kecamatan Pinang Belapis, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu. Warga desa Sungai Lisai telah ada sejak sebelum kemerdekaan, dan nenek moyang warga desa Sungai Lisai berasal dari daerah Merangin, Provinsi Jambi. Di tahun 2009, desa Sungai Lisai akhirnya masuk dalam Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu. Untuk menuju desa Sungai Lisai, jika dari pusat kota Lebong, ditempuh dengan waktu 1 jam perjalanan. Kemudian kita akan sampai ke desa Seblat Ulu, yang merupakan wilayah perbatasan sebelum menuju desa Sungai Lisai. Desa Seblat Ulu disebut juga dengan Desa Pramuka. Banyak masyarakat yang berkunjung ke desa tersebut karena kondisi desa cocok bagi masyarakat yang suka berkemah. Selain itu, desa Seblat Ulu ini juga merupakan wilayah blank spot yang ada di Kabupaten Lebong. Dari desa Seblat Ulu inilah perjalanan kami pun dimulai untuk menuju ke desa Sungai Lisai. Ya pemirsa, setelah tadi kita menempuh perjalanan kurang lebih 1 jam dari pusat kota, saat ini saya sudah berada di perbatasan desa Seblat Ulu menuju desa Sungai Lisai. Yang mana nantinya kita akan menaiki motor trail ini yang sudah dimodifikasi untuk menuju ke desa Sungai Lisai yang jarak tempuhnya kurang lebih 1,5 jam jika kondisi memungkinkan seperti kondisi cerah hari ini. Dan selengkapnya kita akan melihat seperti apa kondisi masyarakat yang jauh dari hiruk-pikuk perkotaan. Selengkapnya dapat Anda saksikan dalam lensa di Rafflesia. Karena masuk dalam kawasan hutan lindung, sehingga pembangunan jalan menuju desa Sungai Lisai butuh perizinan terlebih dahulu. Hal inilah yang membuat akses jalan menuju desa tersebut masih sulit hingga saat ini. Saat setengah perjalanan, kami pun berhenti kembali. Sebab terdapat makam keramat yang harus kami kunjungi terlebih dahulu sebelum menuju desa Sungai Lisai. Setelah berdoa, kami pun melanjutkan perjalanan.
Pemirsa, akhirnya tim lensa di Rafflesia tiba di desa Sungai Lisai. Oke, jadi saya sudah tiba di desa Sungai Lisai, Kecamatan Pinang Belapis, Kabupaten Lebong. Dan di sini pemandangannya juga tidak kalah luar biasa. Seperti dikelilingi dengan hamparan pegunungan. Dan juga di sini rumah-rumah warga itu mayoritas berbentuk panggung ya, yang dibangun dengan papan seperti ini. Dan struktur dari pembangunan setiap rumahnya itu tersusun rapi. Tuh. Berhubung hari ini sangat cerah dan sangat terik, saya mau buka jaket dulu karena panas sekali. Dan kita bakal izin dulu dengan warga sekitar sebelum kita keliling-keliling di desa Sungai Lisai. Akhirnya saya diajak keliling bersama Pak Sekdes untuk melihat kondisi di desa Sungai Lisai. Yang pertama kami kunjungi adalah Puskesmas Pembantu atau Pustu. Di sini tidak ada puskesmas, hanya ada Puskesmas Pembantu yang bahkan kondisi bangunannya sudah mulai rusak. Dulunya masyarakat kami pernah ada yang waktu sakit karena mau dibawa keluar karena masih menggunakan tandu tadi, ya masyarakat kami tidak tertolong, ada yang meninggalnya di jalan gitu nah. Jadi karena tadi fasilitas kita dari kesehatan, karena masyarakat karena nggak ada tenaga kesehatan di desa, ya mau tidak mau kami bawa keluar. Pas di pertengahan jalan anak tersebut meninggal. Pak Bupati, tolong bantu sekolah kami. Melihat kondisi bangunan yang kurang memadai, tenaga pendidik yang sedikit, belum lagi ada guru yang jarang masuk untuk mengajar, dan perlengkapan sekolah yang serba terbatas. Tentu membuat siswa-siswi SD di sekolah ini serba kekurangan dalam menimba ilmu yang banyak. Salah satu guru SD 85 Lebong mengatakan, jika ada informasi mengenai pelatihan guru, ia bahkan tidak mendapatkan informasi tersebut. Sebab di desa Sungai Lisai tidak ada sinyal sama sekali. Fasilitas di sekolah kami emang masih kurang. Jadi kekurangannya itu sarana dan prasarananya seperti meja, kursi gitu kan. Terus ini musolanya belum. Terus yang paling penting itu kelasnya masih kurang. Jadi yang masih gabung gitu, satu sama yang lain masih gabung kelasnya itu. Sebisa mungkin kami minta
ini perhatian dari pemerintah untuk fasilitas ini SD kami mungkin masih bangunannya masih kurang gitu kan, seperti musola kami belum, perpustakaan belum gitu, terus kelasnya masih gabung gitu. Jadi kalau informasinya itu mungkin ada teman yang di sana kirim surat gitu kan, kadang kami sering terlambat. Kirim surat misalnya hari ini harus datang, besoknya kami baru datang gitu. Meski demikian tidak menyurutkan semangat para guru maupun siswa untuk belajar dengan giat. Dikarenakan Desa Sungai Lisai hanya memiliki sekolah dasar, jika mereka sudah tamat SD, terpaksa sampai harus ngekos keluar desa demi melanjutkan pendidikannya. Tak heran jika anak-anak di Desa Sungai Lisai dari kecil sudah bisa memasak dan belajar mandiri. Setelah melihat kondisi sekolah, hal yang paling membuat saya penasaran pun akhirnya akan kami kunjungi. Yap, kincir air. Karena letak kincir air berada di seberang Sungai Lisai, membuat kami harus menyeberang melewati sungai terlebih dahulu. Meski sungai sedang surut, namun aliran air sungai masih cukup deras. Belum lagi kondisi bebatuan di bawah permukaan air yang berlumut membuat saya bahkan jatuh berkali-kali karena kondisi batu yang sangat licin. Kemudian kami harus berjalan kaki lagi untuk melihat kincir air. Nah, ini dia pemirsa, kincir air yang dibuat oleh warga Desa Sungai Lisai. Ya, kincir ini digunakan oleh masyarakat Desa Sungai Lisai, yaitu untuk penerangan lampu listrik. Untuk dipakai beberapa rumah, sekitar 5 buah rumah untuk bisa diterangi oleh kincir ini. Kemudian kincir ini digunakan selama 5 tahun. 5 tahun sekali ditukar alat-alatnya, karena 5 tahun sekali hancur, harus diservis kembali oleh warga yang punya kincir ini. Dikarenakan listrik PLN tidak bisa masuk, membuat warga Desa Sungai Lisai harus membuat kincir air untuk mengaliri listrik ke rumah-rumah warga. Ini satu di antara 10 kincir air yang dibangun masyarakat desa. Luar biasa banget ya, keren banget. Jadi desa kami kalau sebelum masuk adanya listrik, ya masih menggunakan lampu minyak. Lampu bahasa kami di desa ini lampu togok yang dari minyak tanah. Jadi seiring berjalannya waktu, masyarakat kami Desa Sungai Lisai mungkin punya inisiatif untuk membangun kincir air tadi, untuk memanfaatkan, karena sebelumnya masyarakat kami Desa Sungai Lisai ada mempunyai
kincir untuk penggiling padi. Jadi untuk memanfaatkan kincir tersebut, masyarakat kami timbul inisiatif untuk memasang dinamo. Jadi memasang dinamo untuk penerangan di desa, tapi belum memadai. Cuman kalau satu dinamo cuman dapat menerangi 1 dan 2 rumah. Selain kedua desa ini terletak di perbatasan provinsi dan mengalami ketertinggalan fasilitas umum, baik dari segi infrastruktur, pelayanan kesehatan, pendidikan, serta jaringan telekomunikasi tidak ada sama sekali atau blank spot total. Hal ini membuat masyarakat desa Sungai Lisai serba ketertinggalan dari segi informasi. Untuk berbagai sarana dan prasarana, ini yang kami pikirkan yang selama ini, beberapa puluhan tahun, bahwa memang desa Sebelat Ulu ini memang terkendala adalah telekomunikasi di sini. Nah, jadi harapan kami melalui pemerintah Kabupaten Lebong dan Pak Kadis Kominfo, kami mengajukan atas nama masyarakat kiranya dapat memprogramkan daripada program Telkomsel di desa Sebelat Ulu. Inilah yang saya sebutkan tadi sebagai memperlancar akses dari para pemuda untuk bermain medsos, sehingga nanti untuk mengundang tamu dari luar sehingga bisa terkontrol di desa Sebelat Ulunya itu sendiri. Pemerintah daerah Kabupaten Lebong akan merencanakan akhir tahun ini kedua desa di perbatasan tersebut, yakni Desa Sebelat Ulu dan Desa Sungai Lisai, dapat menerima jaringan telekomunikasi. Sudah ada beberapa provider yang sudah kita hubungi dan kita sudah berkomunikasi secara intensif. Nah, untuk jangka pendek kita akan memasang satelit mungkin. Jadi jenisnya satelit sehingga bisa terhubung 4G. Nah, untuk jangka panjangnya kita harus membangun tower khusus di sini, termasuk nanti tower pemancar digital. Karena di sini tidak hanya jaringan 2G atau 4G, apalagi 5G, di sini juga masalah besar adalah digital. Televisi nggak ada di sini, sehingga jaringan televisi juga sangat penting untuk kita. Jadi ada 3, 2G, 4G, dan jaringan digital. Itu akan menjadi prioritas, mudah-mudahan tahun depan itu terlaksana. Tapi untuk tahun ini, menimbang waktu tinggal 5 bulan lagi, itu yang pertama adalah jaringan internetnya dulu. Jaringan internetnya dulu harus ada di Desa Sebelat Ulu dan di Desa Sungai Lisai. Tahun depan baru secara stabil, supaya stabil semuanya 2G, 4G dan jaringan digital akan kita adakan di daerah ini. 77 tahun Indonesia merdeka, masih ada desa yang hidup dalam kegelapan. Kehidupan yang dijalankan oleh warga Desa Sungai Lisai penuh dengan pengorbanan. Jauh dari kata cukup, namun tetap bersyukur. Itulah penggambaran mereka. Ada hewan yang dapat dijadikan hewan peliharaan. Saya belajar pakai lampu kaleng. Mata saya sering perih kena asap lampu kaleng. Kami minta listrik masuk ke desa kami agar kami belajar, mata kami tidak perih lagi.
Ini harapan kita ke depan. Kita mengharap dukungan penuh dari pemerintah, baik pemerintah pusat dan kami terfokus bagaimana bisa membangun aksesnya. Walaupun dalam posisi masuk dalam wilayah hutan TNKS yang sekarang ini untuk kita melakukan pembangunannya banyak sekali keterbatasan oleh aturan-aturan yang ada. Sehingga masyarakat saya yang ada di Sungai Lisai belum merdeka dari semua sisi, baik merdeka pendidikan, merdeka kesehatan, merdeka informasi. Ini yang saya sangat prihatin, dan masyarakatnya SDM-nya jauh lebih rendah ketimbang SDM di daerah-daerah yang sudah maju. Meski kehidupan mereka berbanding jauh dengan hidup di perkotaan, namun rasa kekeluargaan, hidup rukun, bergotong royong dan cinta dengan tanah kelahiran sangat tertanam dalam diri mereka. Ini bukanlah soal mengeluh dan serba kekurangan, tetapi ini soal betapa pentingnya rasa syukur atas apa yang kita miliki dan kita jalani. Kita harapkan semoga pemerintah daerah Kabupaten Lebong bisa membantu untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat Desa Sungai Lisai dari segala sisi. Baik itu dari segi infrastruktur, perekonomian, pendidikan, kesehatannya, serta jaringan telekomunikasi. Agar masyarakat Desa Sungai Lisai juga merasakan artinya kemerdekaan.